Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Guts episode 1726-1730. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu duduk di dalam peti mati dan perlahan menoleh. 50 paku dewa dari jalur pembantaian itu benar-benar menyakitkan, membuatnya merasakan sakit yang menusuk setiap kali ia bergerak. Untungnya, dia memiliki kuku dewa jalur pembantaian untuk menekan luka Dao yang disebabkan oleh Tuan Muda ketiga, sehingga dia memiliki cukup energi untuk mempelajari jalur, keterampilan, dan seni dewa yang terkandung dalam luka Dao tersebut. Dia mengambil kesempatan untuk membuka kembali harta karun ilahi dan membangun kembali roh primordialnya, menghilangkan luka-luka harta karun ilahi dan roh primordialnya, hanya menyisakan luka-luka di tubuhnya. Selama dia menyelesaikan titik ini, dia dapat memulihkan basis kultivasinya sepenuhnya, atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kemampuan ilahi Tuan Muda ketiga adalah kemampuan ilahi yang diciptakan oleh Tuan Istana Miro untuk menghadapi Tuan Ibu Kota Surga. Itu memang cukup untuk menghadapiku, tetapi jalur kultivasiku berbeda dari Tuan Ibu Kota Surga, jadi itu tidak merenggut nyawaku sekaligus. Dia mengamati luka Dao di luka itu dengan saksama dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di dalam peti mati. Tuan Muda ketiga tidak bijaksana. Saya hanya memperoleh pola Dao dari Istana Miluo, namun dia memberi saya begitu banyak pola Dao dan kemampuan ilahi guru yang hebat. Ada banyak teman lama yang datang ke lembah Lan Feng di Eternal Peace, berniat untuk memeriksa kondisinya. Ketika mereka mendengar suara tawa dari peti mati, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Saya tahu saya tidak akan mati. Kepala desa berkata kepada tukang daging dengan penuh rasa kasihan, orang baik tidak berumur panjang, tetapi bencana berlangsung selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin Muer mati? Bacar menganggukkan kepalanya berulang kali. Ling Yuxiu berjalan cepat dan melihat Kinmu duduk di peti mati dengan wajah pucat. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat tertekan. Kinmu tersenyum dan berkata, "Nyonya, luka saya tidak serius. Saya bisa pulih dalam 10 tahun atau 5 tahun." Ling Yuxiu melihat tubuhnya dipenuhi paku peti mati, dan bahkan ada 5 paku di atas kepalanya. Dia tidak bisa menahan tangis dan terisak. Paku peti mati ini adalah perbuatan Xing'an, dan dia sangat kejam. Aku masih memperlakukannya dengan baik. Jadi itu perbuatan Xing'an. Kinmu tercengang. Aku bertanya-tanya siapa yang sengaja meninggalkan cacat sebesar itu padaku. Xing'an adalah orang yang berwajah dingin tetapi berhati hangat. Aku pernah berbuat salah padanya di masa lalu. Meskipun dia sangat pandai, dia tidak tahu bahwa Xing'an sebenarnya hanya meninggalkan 1% kekurangan untuknya. Absolute Beginning telah salah memahami maksud Xing'an, itulah sebabnya dia meninggalkan 100% kekurangan. Nyonya, angkat kepalamu dan lihatlah. Ketika pertempuran Suandu berakhir, itu akan menjadi waktu bagi perdamaian abadi untuk melakukan serangan balik. Kinmu tersenyum. Saat itu, kita bisa punya anak. Wajah Ling Yuxiu sedikit memerah. Dia meludah dan berkata dengan suara rendah, "Para tetua semuanya ada di sini." Suara batuk terdengar dari luar peti mati dan Kinmu tidak bisa menoleh. Dia tidak bisa melihat sekelilingnya, tetapi dari suara batuknya, dia bisa tahu bahwa seharusnya ada orang yang berdiri di luar peti mati. Bahan berkualitas tinggi. Pak Tuama mengukur peti mati itu dengan ekspresi serius dan pura-pura tidak mendengarnya. Ia memuji, "Dulu saya pernah membuat banyak peti mati, tetapi ini pertama kalinya saya melihat bahan yang bagus seperti itu. Cara memurnikan artefak ini mungkin tidak kalah dengan yang bisu." Blaine juga datang dan mengamati tanda-tanda rune pada peti mati. Ia memuji, "Peti mati yang bagus. Sayang sekali Muer meletakkannya, kalau tidak, aku pasti akan meletakkannya untuk menikmati hidupku." Muer sungguh diberkati. Si Tuli memuji dengan keras, "Apoteker, tidakkah kau berpikir begitu?" Suara apoteker terdengar dan dia seharusnya berdiri di belakang kepala Kinmu, mengamati luka-luka di tubuh Kinmu dan paku peti mati. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Benar, benar. Paku peti mati di tubuh Muer juga luar biasa. Paku-paku ini dapat menekan mayat dan dewa. Bahkan jika tahta kaisar dipaku sekali, dia tidak akan bisa berubah menjadi iblis mayat." Nenek Si melotot tajam ke arah mereka. Kepala desa awalnya ingin menggoda mereka, tetapi ketika melihat situasi itu, dia langsung diam.
Paviliun penebang kayu yang berbau surga berjalan mendekat dan berkata, kata-kata Muir masuk akal. Kecenderungan umum pertempuran ini adalah di kota mistik. Selama kota mistik jatuh ke dalam kendali perdamaian abadi, Anda dan istri Anda memang dapat memiliki anak dengan damai. Wajah Ling Yuxiu memerah. Pertempuran Suandu sangatlah penting, tetapi istana surgawi masih sangat kuat. Tatapan mata si penebang kayu berkedip, dia melanjutkan, murid ketigaku, Jiang Baigui, bahkan lebih cerdas dariku. Kontrolnya terhadap waktu selalu lebih kuat dariku. Dia sudah lama tidak datang ke lembah Lanfeng, jadi dia pasti pergi ke Suandu. Pengadilan surgawi memiliki pasukan yang kuat dan banyak dewa dan iblis, jadi mereka masih jauh melampaui kedamaian abadi. Sekarang, mereka memiliki keuntungan dalam hal alam kultivasi. Kaisar surgawi langit luas masih memiliki 3 raja surgawi di sisinya, jadi mereka dapat pergi ke kota mistik untuk membantu kapan saja. Karena itu, kita tidak bisa tinggal di lembah Lanfeng. Leluhur pertama mengerutkan kening. Guru, apa maksudmu? Ambil inisiatif untuk menyerang dan berbagi tekanan dengan Jiang Baigui. Saat kata-kata si penebang kayu keluar, semua orang yang hadir terdiam. Pertempuran di lembah Lanfeng telah menyebabkan perdamaian abadi menderita banyak korban. Jika mereka mengambil inisiatif untuk menyerang sekarang, itu akan seperti memukul batu dengan telur. Mereka semua mengerti apa tujuan si penebang kayu, yaitu menggunakan kekuatan militer lembah Lanfeng untuk menunda pasukan utama Istana Surgawi sehingga Istana Surgawi tidak dapat mengirim bala bantuan ke kota mistik. Dengan begitu, Jiang Baigui akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan kota mistik. Namun, kekuatan militer Eternal Peace terlalu sedikit. Jika mereka ingin menunda pasukan utama Istana Surgawi, mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati dalam pertempuran ini? Setelah sekian lama, tak seorang pun berbicara. Si penebang kayu memandang semua orang dan berkata, apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan pengadilan surgawi berdiam diri. Pasukan desa yang riang bisa menjadi garda terdepan. Sudut mata semua orang berkedut. Jika Carefree Village menjadi garda terdepan, mereka mungkin tidak akan bisa kembali. Tiba-tiba, Kinmu berkata, kita harus melawan pengadilan surgawi. Namun, jangan terlalu menekan kalian semua. Dalam pertempuran ini, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan perdamaian abadi untuk menunda pengadilan surgawi sehingga Jiang Baigui dapat menang di Suandu. Wei Suifeng bertanya, adik laki-laki, apa maksudmu? Tinggalkan semua pertahanan dan serang dengan sekuat tenaga. Kinmu berkata dengan tegas, Kaisar Barat Harimau Putih dan Naga Kilin akan menyerang dari barat, Kaisar Utara Kura-Kura Hitam dan Kakak Tertua akan menyerang dari utara, Ibu Kota Perdamaian Abadi akan meninggalkan pertahanannya, dan aku akan meminta ayah mertuaku, Kaisar Yanfeng, untuk memimpin pasukan dan bergegas bersama Tuan Primordial Earth Virtue Gongsun Li untuk membantu kita. Kecepatan kita dapat menggunakan gerbang teleportasi akan lebih cepat lagi. Tuan Primordial Earth Virtue harus menggunakan tubuh aslinya. Sekte Dao, Ibu Kota Giok Kecil, Perguruan Tinggi Bao Dao, Perguruan Tinggi Kekaisaran, Akademi Sen Surgawi, Akademi Sungai Li, dan semua istana dan akademi-akademi besar lainnya, semua dewa akan memasuki pasukan. Semua orang terdiam sekali lagi. Ibu Kota Perdamaian Abadi memang memiliki pasukan yang dipimpin oleh Kaisar Yanfeng, tetapi bahkan para dewa dari istana akademis dan akademi harus dimobilisasi. Jika mereka dikalahkan dalam pertempuran ini, warisan perdamaian abadi mungkin akan berakhir juga. Yudu juga harus dimobilisasi. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, Raja Yama, dan Qin Fengqing, serang pasukan pengadilan surgawi dari Yudu. Kalian dapat menggunakan buku kehidupan dan kematian Earthbound dan roda surgawi 6 jalur. Guru membawa peti matiku dan mengirimku ke garis depan. Meskipun tekanan pertempuran ini sangat besar, tren umumnya adalah milikku. Semua orang terdiam sejenak, dan suara Kaisar Suan terdengar. Apakah Yang Muliamu bertaruh pada nasib kekaisaran perdamaian abadi? Tidak bertaruh. Kinmu menenangkan pikirannya dan tatapannya menjadi cerah. Itu karena kita sudah memiliki kemampuan untuk melawan langit. Dengan saudara junior Jiang secara pribadi mengambil alih pertempuran kota mistik, mustahil bagi kita untuk kalah dalam pertempuran ini. Dia ingin bangkit, tetapi dia tidak bisa bergerak. Inti dari pertempuran ini adalah lawan memiliki 3 praktisi Dao, permulaan absolut, Kaisar Permaisuri, dan pemuja surgawi yang luas, katanya dengan sungguh-sungguh. Ini adalah kartu truf terbesar lawan. Setelah saudara junior Jiang tiba di Suandu, Dewa Surgawi Yue dan Lang Bao akan kembali. Di pihak kita, kekuatan pertempuran tingkat Dewa Surgawi meliputi Yue, Lang, Yu, Qing, Suan, Wu, Bai, Su, Yu, Yi, dan Taisi. Adipati Surgawi ada di Suandu dan dikecualikan.
Penebang kayu Wen Tiange berkata, lawan memiliki kekuatan tempur tingkat penguasa surgawi, Dewa Kuno Taiji, strategi ilahi kanan, bela diri naga kiri, bela diri naga kanan, kekuatan ilahi kiri, kekuatan ilahi kanan, hutan bulu kiri, dan hutan bulu kanan. Kami memiliki keunggulan dalam kekuatan tempur tingkat pemuja surgawi, tetapi kami membutuhkan seseorang untuk berhadapan dengan praktisi Dao, jadi bahayanya sangat besar. Qin Mu berkata, pasukan hutan bulu kiri dan kanan bertugas mengawal peti matiku ke istana leluhur, tetapi dicegat oleh Su Senghua, jadi mustahil bagi hutan bulu kiri dan kanan untuk kembali. Dengan cara ini, kita akan kehilangan dua pasukan dengan kekuatan tempur tingkat pemuja surgawi. Awal yang tertinggi, awal yang agung muncul ke depan. Ekspresi Qin Mu sedikit merosot, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Dao, apapun yang terjadi, Dewa Kuno Taiji tidak akan pernah menjadi teman Daomu. Taisi terdiam. Mereka telah menjadi 10 orang yang sangat dihormati di surga, kata Qin Mu. Begitu mereka menjadi 10 orang yang sangat dihormati di surga, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Jika Anda tidak dapat menyelamatkan mereka, mereka tidak akan dapat bangun. Aku mengerti, kata Taisi dengan suara serak. Qin Mu menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus membunuh mereka dan tidak menunjukkan belas kasihan. Jika kamu menunjukkan belas kasihan, lebih banyak orang akan mati. Orang-orang di sekitarmu mungkin akan mati karenamu. Taisi menatap wajah orang-orang di sekitarnya dan mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan getir, jangan khawatir, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Qin Mu memejamkan mata dan perlahan berbaring. Semuanya, kalian bisa pergi dan bersiap. Bantu aku menutup peti mati dan jangan memakunya. Aku perlu mempersiapkan diri untuk pertempuran ini. Penebang kayu paviliun pencium surga mengerutkan kening dan bertanya, kamu baru saja mengatakan pemujaan surgawi, bagaimana orang yang belum mencapai Dao harus menghadapinya? Suara Qin Mu terdengar dari dalam peti mati, Sang Jun berurusan dengan awal yang mutlak, Su Senghua dan Yu Tian berurusan dengan kaisar, dan untuk yang mulia surgawi, aku akan merangkak keluar dari peti mati dan berurusan dengannya secara pribadi. Jangan ganggu aku lagi, aku perlu istirahat. Semua orang mengangkat tutup peti mati dan menutupnya. Peti mati itu benar-benar senyap. Qin Mu memejamkan mata dan perlahan-lahan tertidur. Lapisan-lapisan mimpi menyebar dari peti mati dan berubah menjadi lapisan-lapisan surga. Qin Mu kecil yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mimpinya dan menyibukkan diri dengan luka-lukanya. Mereka berkomunikasi satu sama lain. Paviliun penebang kayu pencium surga membawa semua orang pergi dan tiba-tiba bertanya, rekan Taoisu, bagaimana luka-luka Muer? Su Senghua berkata, mereka sangat serius, tetapi roh primordialnya baik-baik saja. Namun, luka-luka tubuh jasmaninya terlalu parah dan dia tidak bisa bergerak. Jika dia bergerak sedikit saja, luka-luka daunnya akan kambuh dan mungkin membahayakan roh primordialnya. Si penebang kayu tercengang. Dia bilang dia bisa menyembuhkan mereka paling cepat dalam waktu 5 tahun. Su Senghua paling memahami Qin Mu dan berkata, yang dia maksud adalah dia akan memasuki alam mimpi dalam 5 tahun dan menggunakan semua kebijaksanaan dan metodenya untuk menyembuhkan luka-luka daunnya. Namun, jika dia harus bersaing dengan Kaisar Surgawi, dia sedikit mengernyit dan berkata, luka-lukanya mungkin kambuh dan memengaruhi jiwa primordialnya. Akan sulit untuk menyembuhkannya. Si penebang kayu tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening dan menatap apoteker yang menggelengkan kepalanya. Jalan pengobatan Muer tidak lebih lemah dari jalan pengobatanku. Aku tidak dapat memahami luka-lukanya lagi. Muer mempertaruhkan nyawanya, kata nenek si dengan suara rendah. Di era ini, siapa yang tidak mempertaruhkan nyawanya? Ling Yuxiu berjalan menuju lembah Lan Feng. Semuanya, mari kita percepat persiapan kita. Mereka yang harus memberitahu Kaisar Yan Feng, mereka yang harus pergi menemui Kaisar Barat Harimau Putih, cepatlah pergi. Ketika pasukan tiba, saatnya untuk pertempuran yang menentukan. Bagaimanapun, dia telah menjadi kaisar selama bertahun-tahun, jadi kemampuan memerintahnya adalah yang terkuat di antara semuanya. Kakek apoteker, panggil apoteker terbaik di kedamaian abadi untuk merawat yang terluka. Kakek buta, pimpin para master formasi pasukan untuk memperbaiki peta formasi yang rusak. Kakek Tu, nenek si, ganti semua prajurit dengan senjata dewa dan baju sirah dewa terbaru. Kirim senjata dewa dan baju sirah dewa yang rusak kembali ke pabrik pembuatan kedamaian abadi dan minta semua pabrik pembuatan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Dia menyampaikan perintahnya satu persatu. Suruh semua dewa dari tempat suci dan sekolah datang ke pasukan sesegera mungkin untuk membiasakan diri dengan persiapan dan formasi pertempuran. Leluhur Dao dari Sekte Dao, Master Dao Lin Xuan, Raja Abadi dari ibu kota Giok kecil,
Raja Surgawi dari Sekte Suci Surgawi, dan para penjaga, pindahkan mereka semua. Leluhur pertama, suruh seseorang meminta kakek bisu untuk memindahkan 100.000 pengrajin surgawi perdamaian abadi dan membangun 10 pabrik manufaktur di lembah Lan Feng secepat mungkin untuk memperbaiki senjata-senjata suci kapan saja. Kita juga perlu memperbaiki semua senjata suci berat di sini dalam waktu 1 bulan. Kakek tuli, kirim semua pelukis paviliun suci untuk membantu kakek buta menggambar peta formasi baru. Selain itu, gambar lebih banyak peta formasi dan kirimkan ke Yudu untuk Yang Mulia Yuyu. Tolong minta klon Yang Mulia Yuyu untuk datang dan menemuiku. Kakak senior Wei, perintahkan orang-orang untuk memobilisasi praktisi seni Dewa Perdamaian Abadi untuk memastikan bahwa semua portal teleportasi dan jembatan perpindahan energi roh di belakang beroperasi. Setiap gerbang dan setiap jembatan tidak boleh dirusak. Kemudian, perintahkan para utusan untuk menuju ke berbagai surga dan minta mereka untuk mengangkut lebih banyak sumber daya dan bahkan lebih banyak dewa dan iblis untuk bergabung dalam pertempuran di sini. Ketika dia berjalan ke lembah Lan Feng, segala macam perintah telah diberikan. Tanah lembah Lan Feng langsung menjadi sibuk karena semua prajurit melaksanakan perintahnya dengan tertib. Tidak lama kemudian, klon Yu dari Dewa Surgawi datang dan Ling Yuxiu bertanya, Dewa Surgawi, bisakah kamu menghubungi Xie Wuqi dan putra mahkota Ming Ya? Yang mulia di surga, Anda mengerti dan berbalik untuk pergi. Ling Yuxiu berbalik dan menatap peti mati dewa di jalur pemakaman yang berada di antara lembah Lan Feng dan perkemahan pengadilan surgawi. Tatapannya rumit saat dia bergumam, semua orang mempertaruhkan nyawa mereka, semuanya. Di lembah Lan Feng, gelombang bala bantuan pertama adalah para pengrajin surgawi yang bisu dan abadi. Ketika mereka tiba, mereka segera menyibukkan diri. Pada hari kedua, mereka menyiapkan portal teleportasi satu demi satu. Kelompok bala bantuan kedua adalah Master Dao Lin Xuan, leluhur Dao, dan pakar aljabar lainnya dari Sekte Dao. Ketika mereka tiba, mereka segera menyesuaikan aljabar setiap portal teleportasi untuk terhubung ke portal teleportasi lainnya di kota suci perdamaian abadi. Banyak apoteker yang keluar dari portal teleportasi adalah bala bantuan gelombang ketiga. Ketika mereka tiba di sini, mereka segera mengeluarkan tungku pil mereka untuk memurnikan batu obat yang dibutuhkan untuk mempertahankan portal teleportasi. Ketika mereka selesai, portal teleportasi di lembah Lan Feng telah terhubung dengan kota-kota suci kedamaian abadi. Para dewa dan iblis dari berbagai kota suci kedamaian abadi mulai berjalan keluar dari portal teleportasi dengan tertib. Portal teleportasi adalah harta karun yang dirancang menggunakan seni teleportasi ilahi. Menggunakan seni teleportasi ilahi untuk berteleportasi dalam jarak yang sangat jauh akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir. Bahkan ketika Qin Mu menyerang klon pejabat roh, dia tidak akan mampu menahannya. Yang dikonsumsi portal teleportasi adalah batu obat. Untuk transportasi pasukan berskala besar seperti Eternal Peace, konsumsinya sangat besar. Oleh karena itu, transportasi pasukan jarang menggunakan portal teleportasi kecuali jika situasinya mendesak. Sekaranglah saat yang paling mendesak. Ketika pemuja surgawi Yue dan Raja Saleh Langbao bergegas kembali, Paviliun Penciuman Surga Penebang Kayu mengetahui bahwa Jiang Baigui telah tiba di medan perang Suandu, itulah sebabnya mereka berdua mempunyai kesempatan untuk bergegas. Desa yang riang, kirim pasukan. Gerbang kota dewa di lembah Lan Feng terbuka, dan prajurit yang tersisa dari desa riang berangkat untuk bertempur. Di Yanyu, Kaisar Hijau, di Sitian, Tiansu, Yan Yunxi, Zuocha, nelayan, dan para jenderal tua yang selamat dari istana surgawi Kaisar Pendiri, mereka memimpin pasukan mereka keluar dari lembah Lan Feng dan menuju ke perkemahan surga surgawi. Para prajurit kekuatan ilahi surgawi yang banyak jumlahnya mengangkat peti jenazah Qin Mu dengan sekuat tenaga mereka dan berjalan di depan. Ling Yuxiu dan para prajurit perdamaian abadi berdiri di menara kota dan menyaksikan pasukan desa yang riang meninggalkan lembah Lan Feng. Pasukan desa riang adalah barisan terdepan, dan barisan terdepan adalah pisau tajam yang digunakan untuk mencabik-cabik musuh. Jika mereka tidak dapat mencabik-cabik musuh, pisau tajam itu akan patah. Pasukan desa riang akan menghadapi pertempuran yang sangat sulit kali ini, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang telah meninggalkan kota akan mampu kembali hidup-hidup. Sejak invasi Istana Surgawi, terlepas dari apakah itu perdamaian abadi atau desa riang, mereka selalu bersikap pasif. Istana Surgawi akan menyerang sementara perdamaian abadi dan desa riang akan bertahan. Sekarang ini adalah pertama kalinya mereka mengambil inisiatif menyerang, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya amukan dan serangan balik pengadilan Surgawi. Akan tetapi, jika mereka ingin memenangkan pertempuran ini, mereka harus memiliki pisau tajam milik desa riang yang menusuk dengan kejam dan menembus kulit istana surgawi yang tampaknya tak terkalahkan. Li Yuran,
Kaisar Qi Qixianyu meninggalkan kota sendirian dan memanggil Di Sitian, "Kamu adalah Li Yuran." Di Sitian menggelengkan kepalanya, "Pemberi sedekah, Anda tidak perlu terobsesi dengan ketenaran dan kekayaan. Saya adalah Buddha yang pemarah, Buddha adalah Tathagata. Dia memperlakukan semua makhluk hidup secara setara dan tidak memiliki penampilan atau nama." Dia memimpin pasukannya dan pergi. Kaisar Qi Qixianyu mendesak kapal Phoenix untuk terbang dan berdiri di atasnya sambil bertanya, "Apakah kamu sudah melupakan masa lalu?" Di Sitian mengangkat kepalanya dan menatap wajah cantiknya dari jauh. "Pemberi sedekah, kamu masih memiliki ras Phoenix, jadi kamu tidak perlu terobsesi dengan perasaan pribadi. Jika kamu menganggapku Li Yuran, maka akulah Li Yuran." Tathagata mencintai tanpa batas, dan dia mencintai semua makhluk hidup, dan dia juga mencintaimu. Kembalilah. Qixianyu membelalakkan matanya dan memperhatikannya pergi. Di menara kota lembah Lanfeng, Kaisar Yanfeng berjalan mendekat dan berdiri di samping Ling Yuxiu. Ia berkata dengan suara yang dalam, "Pertempuran pertama harus menghancurkan kubu pengadilan surgawi. Desa yang riang adalah tempat yang penuh dengan bahaya." Ling Yuxiu menatap ayahnya. Kaisar Yanfeng tampak sedikit menua, dan dia tampak jauh lebih tua daripada Kaisar setengah baya yang bertekad untuk melaksanakan reformasi saat itu. Namun, semangat, energi, dan jiwanya masih sangat melimpah, dan dia bersemangat tinggi. "Ayah, kamu akan menjadi panglima dalam pertempuran ini," kata Ling Yuxiu. Kaisar Yanfeng menggelengkan kepalanya, dia tersenyum dan berkata, "Kamu sudah menjadi pemimpin yang berkualitas. Jika kamu tidak ingin menikahi Qin, aku tidak akan mau mengambil alih bisnis perdamaian abadi. Kamu tidak seberani aku, tetapi kamu lebih teliti dan sabar daripada aku. Kamu tahu bagaimana menyembunyikan kelemahanmu dan menyembunyikan kekuatanmu. Kamu akan menjadi komandan untuk pertempuran ini. Aku ingin secara pribadi pergi berperang untuk membunuh musuh." Ling Yuxiu mengangguk dan menoleh ke belakang. "Kakek buta, pencapaian Eternal Peace dalam formasi tidak dapat dibandingkan dengan milikmu. Mata dewamu tidak tertandingi, jadi mulai sekarang, kau akan menjadi guru surgawi formasi Eternal Peace. Kau akan tetap di sisiku." Si buta bertepuk tangan, dan banyak pemuda yang mengolah formasi dalam kedamaian abadi maju satu demi satu. Si buta berkata, "Kebijaksanaan seseorang itu singkat. Di era ini, pengetahuan, jalan, dan keterampilan tumbuh seperti ledakan. Sudah sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi serba bisa di satu bidang. Saya butuh anak-anak ini untuk membantu saya." Ling Yuxiu membungkuk, "Terima kasih, kakek buta." Dia menegakkan punggungnya dan memberi perintah. Di Yudu, perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya berangkat. Kuda-kuda kertas di perahu terus-menerus melompat keluar dari haluan dan berlari liar di kegelapan Yudu. Di punggung kuda-kuda kertas itu terdapat para dewa dan iblis yang telah tewas dalam musibah ini. Meskipun mereka telah tewas, mereka masih bertarung dengan sengit. Semangat tempur mereka membumbung tinggi ke surga saat mereka menyerbu ke perkemahan istana surgawi. Di atas kapal-kapal kertas, engkau yang memuliakan surga memegang lentera dan menerangi jalan di depan. Di atas ratusan juta kapal kertas, buku hitungan bumi kehidupan dan kematian bersinar terang seperti selembar kertas emas tebal. Di belakang klon pasukan pemuja surgawi Yu, Qin Fengqing memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Setiap kepala memiliki 3 mata dan 2 tanduk di atas kepalanya. Dia mengikutinya dari belakang. Di belakang Qin Fengqing, ada 6 roda surgawi yang berputar ke arah berbeda saat mengikutinya. Ledakan. Kota-kota suci di lembah Lanfeng memuntahkan nyala api cahaya panjang saat mereka perlahan bergerak menuju perkemahan pengadilan surgawi. Di kota itu, banyak kapal dan perahu terbang ke langit dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kota suci. Mereka melaju keluar dari kota suci dengan tertib dan ada deretan mobil terbang di geladak kapal. Di mobil terbang besar itu ada apoteker dari kedamaian abadi yang sibuk mengatur tungku pil mobil terbang sementara prajurit lainnya dengan cepat memindahkan semua jenis senjata dan senjata suci ke mobil terbang. Setelah selesai, para jenderal utama di kapal-kapal tinggi memberi perintah, dan tungku pil dari mobil-mobil terbang mulai terbang keluar dari kapal-kapal tinggi. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kapal-kapal tinggi, dan pasukan mobil-mobil terbang melesat lewat. Kepala desa mengaktifkan ki dan darahnya seperti seorang pemuda dengan pedang dewa di pinggangnya. Dia berdiri di kereta perang terbang di bagian paling depan. Pasukan kereta perang terbang itu sebagian besar adalah pahlawan perdamaian abadi yang menguasai ilmu pedang dan jalur pedang. Wus, kapal Phoenix milik Kaisar Merah Qixianyu mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari kota suci. Di belakang mereka ada pasukan ras Phoenix. Namun, ada lebih dari 10 prajurit perdamaian abadi di punggung masing-masing Phoenix, masing-masing membawa pedang perang yang panjangnya kira-kira sama dengan panjang tubuh seseorang.
Ada juga karung pisau di pinggang mereka dengan peluru pisau tersembunyi di dalamnya. Jagal memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh dan berdiri di punggung seekor burung phoenix. Dua burung phoenix terbang dari samping, pedang Dewa Luo Wushuang muncul di sebelah kirinya, pedang iblis Zhihuali muncul di sebelah kanannya, dan Ba San mengejar mereka. Di belakang empat dewa pedang agung perdamaian abadi adalah generasi muda perdamaian abadi yang menguasai keterampilan pedang dan jalur pedang. Mengapa dia ada di sini juga? Zhihuali menoleh untuk melirikkan selir Ba San dan mengerutkan kening. Dia bukan dari kubu pisau dewa kita, dia berjalan di jalan menggabungkan pertempuran dan hukum. Pengkhianat, kanselir Ba San menjadi marah. Bocah, berhentilah jika kau mampu. Abaikan dia. Jagal tidak menoleh ke belakang dan berkata, semakin kamu memperhatikannya, semakin bahagia dia dan semakin keras suaranya. Muer dan Tiansu tidak ada di sini, jadi kita hanya bisa menyeretnya keluar untuk menambah jumlah. Wajah kanselir Ba San berubah hijau saat dia berteriak, Guru, siku Anda tidak sakit. Setidaknya saya murid biologis Anda. Wajah si tukang daging berwarna hijau. Luo Wushuang tidak mengerti dan berpikir dalam hati, betapa heroiknya Tian Dao. Dia sangat berpengalaman dan tahu bagaimana berbicara. Mengapa muridnya begitu kasar? Sebagian dari sungai surgawi mengalir keluar dan semakin lama semakin panjang saat mengalir deras. Kaisar bela diri Xuan berubah menjadi kura-kura hitam besar dan berenang di sungai surgawi seperti benua di sungai. Di belakang kura-kura hitam dan ular yang terbang tinggi itu terdapat rawa yang lebih besar. Itu adalah tanah leluhur kura-kura hitam dan ular yang terbang tinggi. Di tanah leluhur, para dewa dari klan Xuan dan Wu sedang bersemangat. Mereka masing-masing menemukan pasangan mereka, seorang pria dan seorang wanita, untuk membentuk formasi bersama. Di langit, Wei Suifeng terbang di udara dengan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Di belakangnya ada puluhan ribu pengawal kerajaan Yulin yang mengepakkan sayap dan terbang. Ular bersayap 1000 yang merupakan kaisar bela diri itu mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Yun Luo, berhati-hatilah dalam pertempuran ini. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang mengharumkan nama mereka. Bah, Wei Suifeng tertawa terbahak-bahak, aku salah satu dari sedikit orang di dunia yang dapat menggunakan kemampuan ilahi yang sulit. Meskipun aku lumpuh, itu sudah cukup untuk menyelamatkan hidupku. Di sisi lain, kalian berdua suami istri harus berhati-hati. Keberuntungan besar, keberuntungan besar. Kura-kura hitam yang merupakan kaisar yang mendalam mengangkat kepalanya dan tersenyum. Saya pandai meramal dan telah melakukan ramalan. Perjalanan ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Kecepatan kota-kota dewa di lembah Lan Feng berangsur-angsur meningkat. Di lembah itu, bisu memimpin puluhan ribu pengrajin surgawi untuk membuka pabrik-pabrik yang baru dibangun untuk melatih senjata-senjata dewa jika mereka habis. Pada saat yang sama, banyak praktisi seni ilahi datang dan pergi, membawa pil roh, pil obat, dan tambang emas ilahi dari kedamaian abadi. Di langit, 100 kota dewa menyambut cahaya senja matahari terbenam dan menuju perkemahan pengadilan surgawi. Di bawah kota suci, Nenek Si memimpin pasukan di tanah kedamaian abadi. Para prajurit kedamaian abadi berbaris sambil melaksanakan seni pemanggilan ilahi mereka. Langit di bawah kota suci terus terbelah, memperlihatkan dunia Beast World yang tak terbatas. Satu persatu, binatang purba besar menjulurkan kepalanya dari dunia lain dan turun dari langit. Nenek Si memimpin puluhan ribu prajurit dan menaiki punggung lebar para binatang buas. Para binatang buas itu berlari kencang ke depan, menyebabkan tanah bergetar saat kecepatan mereka meningkat. Nenek Si menoleh ke samping dan melihat patriark muda Wen Yuan dan Hua Xuanxiu berdiri di punggung binatang buas itu. Dia buru-buru berkata, Wen Yuan, jaga baik-baik adik perempuanmu. Dia adalah orang suci dari sekte orang suci surgawi kita. Patriark Wen Yuan merasa sedikit dirugikan dan berpikir dalam hati, burung phoenix tua lebih rendah dari ayam. Statusku juga menurun drastis. Mungkinkah aku setua Muer? Nenek Si masih sedikit khawatir tentang keselamatan Hua Xuanxiu, jadi dia berkata kepada Jiang Yunjian, Yunjian, kultivasimu tinggi, jaga baik-baik adik perempuanmu Hua. Jiang Yunjian mengangguk dengan ekspresi serius. Pasukan yang dipimpinnya kali ini adalah pasukan senjata ilahi 4 kaisar, dan setiap prajurit membawa 4 senjata ilahi kaisar di punggung mereka, seperti 5 pot guntur dan sejenisnya. Di belakang Patriark Wen Yuan dan Hua Xuanxiu terdapat pasukan yang terdiri dari para sarjana, direktorat, dan kanselir Akademi Orang Suci Surgawi. Orang-orang ini biasanya berasal dari sekte Orang Suci Surgawi di masa lalu, dan ada Raja Surgawi, Wali, dan tetua lainnya. Setelah Qinmu menjadi pemimpin sekte, ia mengubah sekte Heavenly Saint menjadi Akademi Heavenly Saint.
Sekte Heavenly Saint memiliki reputasi buruk dan dikenal sebagai sekte setan surgawi, tetapi sekarang dapat dianggap sebagai awal yang baru. Patriark Wen Yuan adalah pemimpin aliran sesat pada generasi ini, dan itu hanya sebuah gelar. Pasukan perdamaian abadi semuanya bergerak maju, dan setelah 2 hari, perkemahan agung pengadilan surgawi sudah terlihat. Pada saat itu, pasukan desa yang riang telah berhadapan langsung dengan pasukan pengadilan surgawi. Serangan balik pertempuran pertama perdamaian abadi meletus. Saat pasukan desa Carefree tiba, serangan balik pengadilan surgawi luar biasa dahsyatnya. Sejak pengadilan surgawi datang ke dunia asal, pelanggaran selalu dilakukan oleh pengadilan surgawi. Meskipun ada kemenangan dan kekalahan, situasi keseluruhan tidak pernah berubah. Dan sekarang, desa yang riang dan damai abadi telah memberanikan diri untuk mengambil inisiatif menyerang dalam upaya untuk membalikkan keadaan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh prajurit istana surgawi manapun. Ketika desa riang maju ke depan perkemahan pengadilan surgawi, Raja Surgawi Huang Tianxi tidak bisa tinggal diam dan memimpin pasukannya untuk menyerang. Pasukan pengadilan surgawi menyerbu maju seperti air pasang, menutupi langit dan matahari. Para prajurit kuat dari desa riang yang membawa peti mati berdiri di depan dan melihat pasukan harimau dan serigala dari pengadilan surgawi menyerang mereka. Segala macam jalur, keterampilan, dan kemampuan ilahi tiba-tiba melonjak ke arah mereka seperti gelombang cahaya ilahi yang tak terbatas. Pemandangan itu benar-benar tanpa harapan. Bersama dengan seni ilahi dari para prajurit pengadilan surgawi, puluhan ribu senjata ilahi menyerbu ke arah mereka. Harta karun itu terjalin melalui gelombang seni ilahi yang melonjak. Senjata ilahi terus berubah, dan kekuatan ilahi mereka tak terduga. Para prajurit Dewa Surgawi Ashoka memiliki butiran keringat seukuran kacang di dahi mereka, tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka diam-diam menunggu perintah dari paviliun berbau surga milik penebang kayu. Mereka memiliki keyakinan yang tak terjelaskan pada paviliun beraroma surga milik penebang kayu. Bahkan dalam menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan, keyakinan mereka tidak berkurang sedikit pun. Kemampuan ilahi dan senjata ilahi para prajurit pengadilan surgawi melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat dan semakin dekat dengan mereka. Namun, penebang kayu suci masih belum memberikan perintah. Kemampuan ilahi dan senjata ilahi itu berada 100 mil jauhnya dari mereka dalam sekejap. Mereka hanya berjarak sekitar 1000 kaki dari mereka. Di belakang kemampuan ilahi itu ada pasukan harimau dan serigala dari Raja Surgawi Timur, Huang Tianxi. Tepat pada saat ini, suara si penebang kayu terdengar dari belakang mereka, buka peti matinya. Hadapi pertempuran, para prajurit kekuatan Dewa Surgawi mendorong peti mati itu dengan sekuat tenaga, dan kekuatan Dao tiba-tiba melonjak keluar. Pohon dunia bangkit ke langit. Qin Mu duduk di peti mati di bawah pohon tanpa bergerak. Tiba-tiba, domain harta karun ilahi di tubuhnya meletus dan meluas. Huang Tianxi adalah Raja Surgawi Timur dari Langit Surgawi, sebuah eksistensi yang dapat bersaing dengan Kaisar Empat Warna. Ketika Qin Mu bertarung dengan Tuan Muda ketiga dan keempat, dia juga jatuh ke wilayah Qin Mu, yang memiliki bayangan gelap pada wilayah harta karun suci Qin Mu. Ketika dia melihat wilayah Qin Mu meletus, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, hidupku sudah berakhir. Namun, meskipun harta karun Dewa Qin Mu telah menyebar dan membawa pasukan Huang Tianxi ke dalam harta karun dewanya, wilayah harta karun dewanya tidak beredar. Sebaliknya, harta karun itu sepenuhnya mencakup pasukan desa yang riang. Para prajurit desa Carefree telah melalui lusinan peperangan dalam berbagai skala. Mereka juga telah melalui pertempuran penghancuran desa Carefree, pertempuran mundurnya perdamaian abadi, dan pertempuran pertahanan Lanfeng. Hanya tersisa 200.000 dari mereka. Dibandingkan dengan puluhan juta prajurit yang dapat dengan mudah dikirim oleh Istana Surgawi, jumlah prajurit ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Pada saat itu, 200.000 prajurit berdiri di wilayah Qin Mu, dan mereka langsung tampak memiliki mata di sekujur tubuh mereka. Mereka dapat melihat setiap seni ilahi dari Istana Surgawi seolah-olah mereka sedang melihat api, dan itu bahkan lebih jelas daripada melihat api. Masing-masing dari mereka dapat melihat setiap aspek seni ilahi para dewa dan iblis pengadilan surgawi. Mereka bahkan dapat melihat bagian dalam setiap seni ilahi, dan mereka dapat melihat dengan jelas komposisi setiap seni ilahi. Tidak hanya itu, bahkan senjata-senjata suci dari Istana Surgawi pun terlihat jelas oleh mereka. Perubahan rune pada senjata-senjata suci, hukum-hukum operasinya, struktur internal senjata-senjata suci, dan formasi-formasi yang tersembunyi di dalamnya semuanya terlihat dengan jelas. Inilah penggunaan menakjubkan dari harta karun suci Qin Mu.
Para prajurit segera menggunakan metode mereka sendiri untuk mematahkan gelombang serangan pertama sebelum seni ilahi dan senjata ilahi pasukan pengadilan surgawi dapat mencapai desa Riang dan peti mati Kinmu. Cici suaranya yang merdu. Wajah dan tubuh para dewa surgawi yang membawa peti mati Kinmu terpotong oleh seni dewa dan pecahan senjata dewa. Luka-luka terbuka satu demi satu, tetapi mereka masih membawa peti mati dan tidak bergerak. Beberapa di antara mereka bahkan tertusuk pecahan bilah pisau yang tajam di dada, tetapi mereka masih berdiri di sana. Yang muliamu dari surga. Di perkemahan pengadilan surgawi, para pemimpin pasukan memimpin pasukan mereka untuk bergegas keluar dari perkemahan. Ketika mereka melihat situasi tersebut, mereka semua menghentikan serangan dan mengangkat kepala untuk melihat sekeliling dengan bingung. Huang Tianxi juga segera menghentikan laju pasukan yang menyerbu ke depan dan menatap Kinmu yang duduk di peti mati di depannya dengan ngeri. Ketika gelombang pertama serangan pasukan Huang Tianxi hancur dan cahaya suci pun sirna, perkemahan desa bebas menjadi lebih jelas. Meskipun wilayah harta karun suci Kinmu telah menyebar, ada 50 pilar besar yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin yang telah menembus 33 lapisan wilayahnya. Itu adalah 50 paku dewa jalur pembantaian. Paku-paku dewa jalur pembantaian itu menempel pada wilayah harta karun dewa Kinmu. Paku-paku itu tidak hanya menembus wilayah Kinmu, tetapi juga menembus 50 luka yang ditinggalkan tuan muda ketiga di tubuhnya. Harta karun suci Kinmu bagaikan alam semesta yang berdiri sendiri dan menyatu dengan tubuhnya. 50 paku yang menembus tubuhnya juga menembus harta karun sucinya. Tidak hanya itu, 50 luka yang ditinggalkan tuan muda ketiga padanya juga terukir dalam di harta karun ilahinya. Namun, 50 paku besar itu telah menembusnya dan menekan luka Dao di luka-luka itu. Cederanya jauh lebih serius daripada yang terlihat. Hal ini membuat semua orang di Istana Surgawi menghela napas lega. Di tengah perkemahan Istana Surgawi, Kaisar Hao Tian menghela napas panjang lega dan bergegas maju 2 langkah. Ekspresi terkejut dan gembira muncul di wajahnya, dia tertawa keras dan berkata, "Pencuri tuamu, kamu juga punya hari ini. Prajurit, dengarkan perintahku dan hancurkan para pengkhianat. Aku ingin menggunakan kepala para pengkhianat ini untuk digantung di seluruh istanaku." Bayangan terbesar yang pernah Kinmu berikan pada Istana Surgawi adalah harta karun ilahinya yang aneh dan tak terduga. Dalam pertempuran antara Kinmu dan kedua tuan muda, wilayah harta karun ilahinya hampir menghancurkan kepercayaan dan keyakinan semua orang di Istana Surgawi. Jika Kinmu masih bisa menggunakan kekuatan harta karun ilahinya, maka tidak akan ada yang bisa melawannya. Namun, situasi saat ini adalah bahwa Kinmu tidak lagi misterius dan tak terduga. Kali ini, Desa Riang telah mengambil inisiatif untuk menyerang dan malah menghancurkan sisi misterius Kinmu, membuat para prajurit pengadilan surga tidak lagi takut pada wilayah Kinmu yang menyimpan harta karun ilahinya. Pasukan Istana Surga segera bergerak maju. Huang Tianxi adalah orang pertama yang memimpin pasukan maju dan berteriak keras, "Hancurkan desa yang riang dan tangkap hidup-hidup dewamu." Para prajurit di bawahnya begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah. Mereka berteriak keras, "Tangkap hidup-hidup yang muliamu." Penebang kayu Wentiange mengeksekusi pemandu roh primordial dan memerintahkan pasukan desa Carefree pada saat yang sama. Formasi pasukan desa Carefree berubah, dan mereka semua naik ke langit dan mendarat di pohon dunia Kinmu. Cabang-cabang dan daun-daun pohon dunia bergoyang, dan mereka berada di ruang yang berbeda. Si penebang kayu membentuk formasi dan tiba-tiba berteriak keras, "Angkat peti mati dan maju." Para prajurit alam dewa surgawi itu mengangkat peti mati dengan sekuat tenaga dan berjalan menuju pasukan Huang Tianxi. Sebelum kedua pasukan itu dapat terlibat dalam pertempuran jarak dekat, langit telah dipenuhi dengan medan perang tempat berbagai kemampuan ilahi saling bertabrakan. Kemampuan ilahi dari Istana Surgawi dan desa yang riang melonjak di langit, senjata ilahi saling bertabrakan dengan senjata ilahi, dan itu sangat terang dan menyilaukan. Para prajurit alam dewa surgawi membawa peti mati dan bergerak maju dengan sekuat tenaga. Gelombang kejut dari kemampuan ilahi dan pecahan senjata ilahi berdengung di sekitar mereka. Beberapa melewati tubuh mereka, dan beberapa menembus roh primordial mereka. Semakin banyak prajurit yang jatuh. Pada saat ini, akan ada raksasa dari desa Riang yang turun dari pohon dunia untuk menggantikan para prajurit yang mati dan membawa peti mati mereka ke depan. Para prajurit desa Riang memiliki keunggulan dalam domain harta karun ilahi. Mereka dapat menembus kemampuan ilahi dan senjata ilahi lawan. Ada juga kemampuan ilahi dan senjata ilahi dari berbagai jenderal yang menyerbu keluar dari kemampuan ilahi lawan dan membunuh para jenderal musuh, menyebabkan banyak korban jiwa bagi para prajurit pasukan Raja Surgawi Timur. Namun, jumlah pasukan Raja Surgawi Timur terlalu banyak. Selain itu,
Mereka memiliki keuntungan dalam hal tingkat kultivasi. Masih ada sejumlah kemampuan ilahi yang masuk. Di 33 surga pohon dunia, mayat para prajurit desa Carefree terus berjatuhan. Pasukan kedua belah pihak semakin dekat. Di atas daun pohon dunia, ada seekor kuda yang dipenuhi asap. Raja Iblis Keledai Lu Zeng telah berubah menjadi Dewa Iblis dengan kepala keledai dan tubuh manusia. Hui tersenyum dan berkata, kucing hitam kecil, Yuer, dan banteng tua, kalian tidak perlu takut. Dengan adanya aku di sekitar, aku pasti bisa melindungi kalian semua. Salah satu matanya sudah buta. Dia telah terluka oleh musuh selama pertempuran desa bebas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dewa Harimau Hitam mengambil 2 kapak besar dan mendengus. Ada bekas luka yang dalam di wajahnya, dari dahi kanannya hingga dagu kirinya. Ini juga luka dari pertempuran desa bebas. Kedua ikan merah kecil itu telah berubah menjadi sepasang suami istri berpakaian merah, dan ada banyak luka di tubuh mereka. Niusan dan yang lainnya berdiri, asap mengepul dari hidung mereka. Lu Zeng, sebaiknya kau berhati-hati. Aku adalah pengawal Jin Wu yang ditunjuk secara pribadi oleh Absolute Beginning. Aku adalah eksistensi yang menyebabkan keributan di Sungai Surgawi dan bertarung melawan para dewa kuno. Ledakan, pasukan desa Carefree bentrok dengan pasukan Raja Surgawi Timur. Orang-orang kuat pembawa peti mati adalah yang pertama menanggung beban dampaknya. Dalam sekejap, lebih dari separuh dari mereka tewas. Orang-orang kuat di garis depan tewas dan jatuh ke tanah. Orang-orang kuat di garis belakang segera menanggung semua beban peti mati pemakaman dewa. Mereka terdesak hingga mata, telinga, mulut, dan hidung mereka menyemburkan darah. Tulang bahu mereka remuk, tetapi mereka masih bertahan dan tidak jatuh. Namun, pohon dunia itu langsung miring. Jalan ke depan terhalang, dan semua prajurit di pohon dunia kehilangan keseimbangan. Suara si penebang kayu terdengar. Lu Zeng, Niu Sanduo, bawa peti mati itu ke depan. Kalian harus menjaga peti mati itu dan membawa guru surgawimu ke perkemahan pengadilan surgawi. Kelima orang itu langsung berlari turun dari pohon. Lu Zeng terkekeh dan berkata, saudara-saudara, aku akan melindungi kalian. Kultivasi kalian lemah, jadi kalian tidak sekuat aku. Aku akan berdiri di depan. Kalian tidak perlu khawatir tentang aku. Aku punya lobak. Kelima orang itu mengangkat peti mati dewa di jalur pemakaman. Lu Zeng meraung marah dan otot-ototnya menggelembung. Dia membungkukkan punggungnya untuk berdiri di depan dan membawa peti mati ke depan. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari Raja Surgawi Timur menyerbu. Di Yue segera terbang turun untuk menemui Huang Tianxi. Dia harus membunuh Huang Tianxi dalam waktu sesingkat mungkin dan menghancurkan pasukan Raja Surgawi Timur, barulah dia bisa melindungi prajurit lain dari desa bebas. Di Yue, apakah kamu layak menjadi kaisar pendiri? Huang Tianxi tertawa terbahak-bahak tanpa rasa takut, dan istana surgawi muncul di belakang kepalanya. Ia membentuk istana surgawi kecil. Kau 3,5 alam lebih rendah dariku, jadi kau bukan tandinganku. Kau adalah orang paling berbakat di era kaisar pendiri, dan kau juga seorang dewa. Mengapa kau ingin membantu umat manusia? Jadi kamu juga tahu bahwa aku adalah orang paling berbakat dalam 40.000 tahun terakhir. Di Yue berteriak, keduanya saling beradu. Saat mereka berpapasan, lengan kiri Di Yue jatuh dan dipotong oleh Huang Tianxi. Pada saat yang sama, istana leluhur yang luas muncul di belakang Di Yue. Keempat gerbang surga saling berhadapan. Dao dari platform Jade Lake Jade sangat dalam, dan platform pembunuh dewa dipenuhi dengan aura pembunuh. Langit seperti cermin, dan 9 platform penjara sedalam abis. Bayangan hantu dari 4 urat mineral besar telah muncul di istana leluhurnya. Hanya urat mineral Tai yang tidak muncul. Sinar cahaya dari 4 dao besar dari 4 urat mineral besar naik perlahan. Roh primordial di Yue mengumpulkan sinar cahaya dan bergerak ke arah yang berlawanan dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia menerobos istana surgawi kecil Huang Tianxi. Dengan desiran, ia melewati istana harta karun Lingqiao milik Huang Tianxi. Di istana harta karun Lingqiao, roh primordial Huang Tianxi meledak dengan keras dan berubah menjadi debu. Tubuh Huang Tianxi jatuh ke tanah dan langsung ditenggelamkan oleh pasukan yang kacau. Di Yue tidak mengangkat lengan kirinya yang patah. Sebaliknya, dia menghentikan pendarahannya dan bergegas maju, menyerbu formasi musuh. Saat dia menerobos pasukan Raja Langit Timur, dia melihat pasukan Istana Surga Tengah bergerak maju. Dalam pertempuran ini, aku harus menerobos perkemahan pengadilan surga dan menempatkan peti jenazah guru surgawimu di perkemahan pengadilan surga. Di Yue memegang pedangnya dengan satu tangan dan roh primordialnya melayang di 4 urat mineral. Dia melihat berbagai pasukan istana surgawi dan berkata,
hanya ketika pohon dunia berdiri di kam utama istana surgawi, desa yang riang dapat dianggap sebagai bilah tajam yang dapat menembus aura tajam istana surgawi. Ledakan, pasukan lain dari pengadilan surgawi menyerbu dan menenggelamkannya. Sosok Di Yue bagaikan perahu kecil di tengah lautan yang bergolak. Dia samar-samar terlihat di tengah ombak yang bergolak dan tidak pernah ditelan oleh ombak besar. Ledakan, pasukan besar lainnya menyerbu. Setelah itu, pasukan ketiga menyerbu. Di pohon dunia, di bawah komando Paviliun Wentian, Yan Yunxi, Disitian, Wu Doutianxi dan yang lainnya semua bergegas turun untuk mendukung Di Yue. Semua orang menerobos gelombang darah dan bergerak maju. Mayat musuh yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam gelombang darah. Korbankan gerbang surga utara. Teriakan keras terdengar dari perkemahan musuh. Gerbang surga berdiri dan angin dingin bersiul saat menyambut dunia, membekukan segalanya. Lu Zeng dan yang lainnya yang membawa peti mati tidak dapat menahan diri untuk menggigil. Wajah mereka ditutupi dengan pecahan es. Gerbang surga ini adalah tanah suci istana leluhur, gerbang surga utara. Gerbang ini telah dipindahkan ke sini oleh istana surga dan digunakan sebagai senjata ilahi untuk menekan segalanya untuk melawan pohon dunia. Mereka mencoba menggunakan gerbang surga utara untuk menghancurkan harta ilahi Kinmu dan menghentikan desa yang riang untuk maju. Pada saat yang sama, para prajurit istana surgawi yang telah menyerang pohon dunia memanjat dengan panik dan telah membunuh jalan mereka menuju daun pohon dunia. Lu Zeng, Niu Sanduo, dan yang lainnya yang membawa peti mati berada dalam bahaya yang lebih besar. Lu Zeng menggunakan punggungnya untuk membawa peti mati dewa jalur pemakaman dan membebaskan tangannya untuk bertarung. Niu Sanduo juga menggunakan bahunya untuk membawa peti mati dewa jalur pemakaman dan membebaskan tangannya. Mereka hanya merasa bahwa mereka dikelilingi oleh musuh, ada senjata dewa yang menyerang mereka di mana-mana. Jika mereka tidak dapat membunuh mereka semua, mereka tidak akan bisa dihentikan. Mereka tidak tahu kapan pertempuran ini akan berakhir. Tiba-tiba, pasukan pengadilan surgawi di sekitar gerbang surga utara jatuh satu demi satu tanpa tanda-tanda apapun. Ahli sejarah pilar surga memegang pilar surgawi di tangannya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia tampaknya telah merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Dia meraung, serangan musuh. Mereka dari Yudu. Mereka telah memasuki harta karun ilahi hidup dan mati kita. Berhati-hatilah agar musuh tidak membunuh roh primordial kita. Istana surgawinya tiba-tiba muncul, dan pedang kekaisaran ilahi menyapu istana surgawinya yang menjulang tinggi, membunuh roh primordialnya. Raja surgawi Hades, Tiansu, menggoyangkan pedang kekaisaran ilahi, dan cahaya dari pedang itu menyilaukan. Saat cahaya dari pedang bergetar, prasasti batu alam kehidupan orang mati muncul. Raja Fengdu, Yama, memimpin para hantu dan dewa Fengdu, dan menyerbu ke dalam harta karun ilahi kehidupan dan kematian dari berbagai dewa dan iblis di istana surgawi dari Yudu. Tubuh Tiansu membesar, dan kedua kakinya terpisah. Dia berdiri di puncak gunung dari dua pegunungan gerbang surgawi utara, dan berkata dengan tegas, maju. Lu Zeng, Niu Sanduo, Hong Kun dan istrinya, serta Dewa Harimau Hitam, bergegas maju sambil memanggul peti mati di pundak mereka. Tentara istana surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah. Gunung-gunung mayat dan lautan darah mengalir. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di sepanjang jalan, dan korban dari para prajurit desa Carefree juga tak terhitung banyaknya. Akhirnya, mereka tiba di depan perkemahan pengadilan surgawi. Seni dan senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas. Para prajurit desa Carefree melawan dengan sekuat tenaga, dan orang-orang terus-menerus terbunuh dan jatuh dari pohon dunia. Tembok kota Kam itu tebal dan berat. Lu Zeng berteriak, aku akan membawa peti mati. Niu tua, pergilah hancurkan gerbang kota. Niu Sanduo menyerbu keluar dan meraung dengan marah. Tubuhnya membesar, dan otot-ototnya menggelembung dengan ganas. Dia meninju gerbang kota dengan kedua tangannya, dan menara gerbang kota bergemuruh. Para prajurit pengadilan surgawi melompat turun dari menara gerbang kota untuk bertempur. Jumlah orang bertambah, dan pada saat yang sama, prajurit pengadilan surgawi yang tak terhitung jumlahnya bergegas datang dari segala arah. Lu Zeng menggendong peti mati di punggungnya dan berkata dengan tegas, kucing kecil, Yuer, aku akan menahan mereka. Kalian lindungi sapi tua itu. Dewa Harimau Hitam dan Hong Kun segera berhenti membawa peti mati dan bertarung sekuat tenaga untuk melindungi Niu Sanduo. Niu Sanduo dengan gila menghancurkan gerbang kota, tetapi gerbang kota itu tidak pernah hancur. Tiba-tiba, dia meraung marah dan menundukkan kepalanya untuk menabrak gerbang kota. Terdengar suara keras yang menggetarkan bumi. Gerbang kota hancur dan gerbang kota runtuh. Tanduk Niu Sanduo patah dan kepalanya berdarah. Namun,
Dia tersenyum dan berkata dengan keras, "Keledai, kota ini hancur, kota ini hancur. Bawa peti mati itu ke kota." Lu Zeng membawa peti mati dewa di punggungnya. Dia membungkukkan tubuhnya dan tidak bergerak. Tubuhnya dipenuhi dengan berbagai macam senjata dewa. Keledai, dewa harimau hitam membunuh para prajurit istana surgawi yang telah bergegas maju dan bergegas maju. Lu Zeng membelalakkan mata tunggalnya dan sudah mati. Boneka ginseng di samping mulutnya hanya tersisa kepala lobak. Kepala lobak adalah sahabat baik Lu Zeng. Meskipun ia sering memakan kepala lobak dan akan menggigitnya setiap kali ia senggang, ia tidak tega memakan kepala lobak. Jika ia melakukannya, ia akan membunuh sahabatnya. Bawa peti mati itu ke kota. Dewa harimau hitam menyeka air matanya dan berteriak pada Hong Kun dan istrinya. Hanya mereka bertiga yang tersisa membawa peti mati. Peti mati dewa penguburan itu terlalu berat dan mereka bertiga terdesak hingga muntah darah. Niu Sanduo membuka jalan di depan dan menggunakan tubuh jasmaninya untuk memblokir serangan para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan jalan berdarah bagi dewa harimau hitam dan dua lainnya. Akhirnya, mereka tiba di kota. Di kejauhan, di atas kota suci kedamaian abadi, Ling Yuxiu melihat pohon dunia memasuki perkemahan pengadilan surgawi. Lengan yang diangkatnya akhirnya jatuh seperti pedang. Pasukan perdamaian abadi bergerak maju dengan ledakan keras dan menyerbu ke arah perkemahan pengadilan surgawi. Pada saat yang sama, di Yudu, kapal-kapal kertas tiba di bawah perkemahan pengadilan surgawi. Master Yutian mengaktifkan kitab kehidupan dan kematian, dan pasukan pengadilan surgawi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba merasa bingung. Penglihatan mereka menjadi gelap, dan mereka melihat diri mereka sendiri muncul di Yudu. Mereka tidak benar-benar jatuh ke dalam Yudu, tetapi dicabut rentang hidupnya oleh kitab kehidupan dan kematian Guru Yutian, yang menarik roh primordial mereka ke dalam Yudu. Rentang hidup dewa dibangun di atas harta karun ilahi kehidupan dan kematian. Master Yutian adalah pencipta harta karun ilahi kehidupan dan kematian. Namun, kekuatan para dewa dan iblis terlalu tinggi. Merampas rentang hidup mereka tidak cukup untuk merampas kehidupan mereka. Selama roh primordial mereka kembali ke tubuh fisik mereka, mereka dapat hidup kembali. Apa yang harus dilakukan Master Yutian adalah membunuh roh primordial para dewa dan iblis di istana surgawi dengan ratusan juta klonnya. Dia sendiri adalah pasukan ratusan juta dewa dan setan. Tepat saat ia menarik jutaan dewa dan iblis surgawi ke Yudu, dua pasukan lagi tiba-tiba menyerbu ke Yudu. Mereka adalah Longwu kiri dan kanan dari 10 pengawal pengadilan surgawi. Kedua pasukan ini memasuki Yudu dengan tubuh fisik mereka yang kuat. Mereka datang khusus untuk memburu Celestial Master Yu. Longwu dan Wei Wei sangat kuat. Mereka membentuk dua formasi pemanggilan iblis Yudu. Formasi pemanggilan iblis juga dirancang oleh Master Surgawi Meng Yunhui. Namun, formasi itu tidak meniru kekosongan surgawi, tetapi hitungan bumi. Formasi itu diaktifkan dan roh-roh primordial dari 100.000 dewa dan iblis berkumpul bersama untuk membentuk dua roh primordial dalam bentuk hitungan bumi. Mereka langsung menghancurkan klon-klon yang tak terhitung jumlahnya dari Yang Mulia Surgawi Yuyu. Ada terlalu banyak klon dari Yang Mulia Surgawi Yuyu dan masing-masing dari mereka tidak terlalu kuat. Mereka tertangkap basah dan menghancurkan 1 juta klon. Dua pengawal Martial Dragon bertindak gegabah dan mengaktifkan formasi lagi. Tiba-tiba, sebuah benda besar turun dari langit dan muncul di tengah-tengah dua pengawal. Itu adalah roda surgawi 6 jalur yang telah diciptakan oleh kedamaian abadi dengan menghabiskan banyak harta. Roda surgawi 6 jalur memisahkan dua penjaga naga bela diri dari Yang Mulia Surgawi. Qin Fengqing berdiri di depan roda surgawi 6 jalur dan mengaktifkan kekuatan roda surgawi. Tubuh para dewa dan iblis dari ibu kota Giok dan alam pencakar langit tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah satu demi satu. Awalnya, Martial Dragon dan Celestial Master kalian sebagian besar adalah naga dan harimau di antara para dewa. Oleh karena itu, mereka disebut Martial Dragon. Namun, seiring berputarnya 6 roda surgawi, ras mereka pun ikut berubah. Bukan saja ras mereka yang berubah, bahkan roh primordial mereka pun ikut berubah dan menjadi roh primordial ras lain. Martial Dragon dan Celestial Master Yu terlempar ke dalam kekacauan. Namun, mereka tidak terpengaruh oleh kehadiran alam tahta. Mereka segera mengaktifkan peta formasi. Meskipun formasi itu tersebar, selama Martial Dragon dan Celestial Master Yu masih berada di peta formasi, mereka dapat mempertahankan formasi dan tidak menghancurkannya. Selama formasi itu masih ada, mereka masih bisa melawan Qin Fengqing. Begitu mereka mengaktifkan peta formasi, ketiga wajah Qin Fengqing tiba-tiba menjadi sangat muram. Kalian tidak layak menjadi orang besar. Mata vertikal di antara alisnya terbuka. Itu adalah mata Hades.
Kemanapun tatapannya lewat, roh primordial iblis ilahi yang membentuk-bentuk bumi dalam dua formasi itu langsung berubah menjadi abu. 3 kepala dan 3 mata vertikal. Kemanapun mereka lewat, kedua formasi besar itu terbelah dengan paksa. Qin Fengqing mengaktifkan 6 roda surgawi. Roda surgawi itu berdesing dan berputar, menyapu roh-roh primordial para prajurit naga dan pengawal bela diri yang berserakan dan jatuh ke dalam roda surgawi. Dia merentangkan keenam lengannya dan mengulurkan tangan untuk meraih 2 peta formasi besar. Pada saat ini, Hades tiba-tiba berguncang hebat. Sebuah sungai surgawi mengamuk dan menghantam Hades. Ketika jatuh ke Hades, sungai itu berubah menjadi Styx. Banyak armada yang sebesar daratan muncul di Styx. Seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang dan saling berhimpitan, mereka menyerang baik yang mulia surgawi maupun Qin Fengqing pada saat yang sama. Itu adalah kapal bermenara milik Angkatan Laut Sungai Surgawi. Angkatan Laut Sungai Surgawi adalah salah satu dari 3 divisi. Meskipun pernah dikalahkan oleh Angkatan Darat Desa Riang yang dipimpin oleh paviliun berbau langit penebang kayu, kekuatan utamanya masih hidup. Pada saat ini, Sungai Surgawi memasuki Yudu. Ia melihat bahwa Longu Erwei dalam bahaya, jadi ia datang untuk memberikan dukungan. Medan perang berada di wilayah Yudu, yang tumpang tindih dengan kamp pengadilan surgawi. Oleh karena itu, Angkatan Laut Sungai Surgawi tidak perlu terburu-buru dan dapat langsung turun ke sini. Yudu sangat luar biasa. Setelah memasuki Yudu, daging dan darah para prajurit Angkatan Laut Sungai Surgawi langsung tertumpah, berubah menjadi tumpukan tulang. Kultivasi mereka tidak setinggi naga dan pengawal bela diri, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Keterlibatan Angkatan Laut menambahkan banyak variabel pada pertempuran ini. Melihat bagian Sungai Surgawi yang mengalir ke Yudu makin memanjang, dan kapal-kapal Angkatan Laut Sungai Surgawi di sungai itu makin banyak, tiba-tiba, air Sungai Surgawi terhenti mendadak, lalu dengan cepat menyusut kembali ke dunia makhluk hidup, seolah-olah ada raksasa yang menarik sungai itu, ia menyeret sungai itu kembali. Surgawi memuliakan Anda dan situasi berbahaya Qin Fengqing segera teratasi, dan mereka masing-masing menyerang dengan kekuatan mematikan. Di luar perkemahan pengadilan surgawi, Sungai Surgawi lain tiba-tiba muncul dan terhubung dengan Sungai Surgawi. Itu adalah bagian Sungai Surgawi yang hilang, yang telah disegel di reruntuhan pengadilan surgawi Kaisar atas oleh Yang Mulia Surgawi Ling. Pada saat ini, Sungai Surgawi muncul kembali dan terhubung dengan Sungai Surgawi. Kura-kura hitam dan ular terbang yang merupakan 2 kaisar kura-kura hitam menarik dengan sekuat tenaga, dengan paksa menyeret Angkatan Laut Sungai Surgawi yang telah memasuki Yudu keluar dari Yudu. Tingkat kultivasi kedua kaisar dewa kuno ini sangat mencengangkan. Mereka adalah orang-orang surgawi yang terhormat. Pada saat ini, di Tanah Suci, kekuatan para dewa kuno didorong hingga batasnya. Mereka tidak hanya menyeret Sungai Surgawi dan Angkatan Laut Sungai Surgawi keluar dari Yudu, mereka juga menyeret Angkatan Laut Sungai Surgawi keluar dari perkemahan pengadilan surgawi. Sungai Surgawi menghancurkan tembok kota menjadi berkeping-keping, dan lubang-lubang muncul satu demi satu. Armada Angkatan Laut juga terseret keluar dari kamp. Kaisar Hitam tertawa dan berkata, "Anak-anak langit Arktik, bersiaplah untuk pertempuran." Kaisar yang jatuh, apakah kau siap? Wei Suifeng mendengus dan memimpin pengawal kerajaan Yulin ke depan. Pada saat yang sama, pasukan darat Nenek Si bergegas keluar perkemahan Istana Surgawi. Di depan mereka adalah pasukan Istana Surgawi yang menyerbu ke arah Desa Riang dan Pohon Dunia. Divisi 4 Tiang, Pengorbanan. Saat Nenek Si memberi perintah, Jiang Yunjian segera memimpin pasukannya dan bergegas keluar. Mereka masing-masing mengeluarkan senjata Dewa 4 Kaisar kuno dan membuka 5 pot guntur. Seketika, 5 awan dan guntur memenuhi langit, menutupi langit sepenuhnya, petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan para dewa dan iblis dari pengadilan surgawi jatuh. Senjata suci harimau putih, kereta perang burung vermilion, dan pedang naga biru juga diaktifkan oleh Jiang Yunjian dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka melepaskan kemampuan suci dari 4 kaisar dan menyerbu ke arah pasukan. Pada saat yang sama, dalam formasi kereta terbang di langit, ekspresi kepala desa tampak serius saat dia mengaktifkan pedangnya. Menara pedang pada kereta terbang di belakangnya didorong keluar, dan peluru pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, terus-menerus hancur saat jatuh. Saat peluru pedang itu hancur, peluru itu jatuh ke awan 5 awan guntur besar yang dihamparkan oleh pasukan. Petir itu bergerak saat menghantam, menerangi pedang-pedang suci di awan. Kepala desa membentuk mantra pedang dan berkata dengan suara yang dalam, bentuk tusukan pedang. Di kereta terbang di belakangnya, para dewa perdamaian abadi yang ahli dalam keterampilan pedang dan ilmu pedang semuanya membentuk mantra pedang dengan tangan mereka dan mengeksekusi bentuk tusukan pedang.
Pedang terbang di awan jatuh dari langit seperti hujan deras, menusuk ke bawah. Kedamaian Abadi memiliki banyak ahli dalam ilmu pedang, dan keterampilan pedang yang diajarkan kepala desa kepada mereka semuanya adalah teknik pedang dasar. Bagaimana mereka bisa melepaskan kekuatan gerakan pedang yang paling dasar? Oleh karena itu, terlepas dari apakah para ahli perdamaian abadi telah mencapai puncak pedang Dao atau tidak, mereka semua memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan pedang dasar. Ketika gelombang hujan pedang ini turun, para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari istana surgawi tertusuk oleh pedang-pedang di langit dan keluar dari tubuh mereka. Bentuk pedang awan, mantra pedang kepala desa berubah, dan para ahli seni pedang perdamaian abadi di belakangnya juga mengubah mantra pedang mereka. Mereka berubah menjadi bentuk pedang awan, dan pedang-pedang suci yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit langsung berputar di sekitar tempat mereka mendarat. Pedang terbang ini biasanya ditusukkan ke tanah, dan ketika bentuk pedang awan beredar, sejumlah kaki yang tidak diketahui jumlahnya muncul di gunung dalam sekejap. Lampu pedang ini khusus digunakan untuk memotong kaki para dewa dan setan. Bentuk mengangkat pedang, mantra pedang kepala desa melesat ke atas, dan para ahli perdamaian abadi di belakangnya juga mengikutinya. Setelah pedang terbang itu memotong kaki para dewa dan iblis, ujung pedang itu terangkat, gagangnya turun, dan ujung pedangnya terangkat. Serangan pedang ini ditujukan ke yin atau ke perut. Bentuk memutar pedang, bentuk pengeboran pedang, 18 bentuk pedang. Bentuk-bentuk pedang dasar dieksekusi satu demi satu, dan dataran tandus di bawahnya dipenuhi erangan sedih. Para dewa dan iblis dari istana surgawi yang belum mati melolong dalam hujan petir dan pedang, tampak sangat menyedihkan. Sarung pedang, kepala desa menyarungkan mantra pedangnya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Para ahli perdamaian abadi di belakangnya juga menyarungkan mantra pedang mereka dan meletakkan tangan mereka di belakang punggung mereka. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah dan terus bertabrakan di udara, berubah menjadi pelet pedang. Mereka kembali ke menara pedang kereta terbang. Ketika Nenek Si melihat cahaya pedang menyala, dia berteriak keras dan pasukan di darat segera mengerahkan raksasa purba mereka untuk menyerang maju. Roda persembahan Dao. Nenek Si berteriak keras dan roda Dao 10.000 seni di tangannya terbang keluar. Di belakangnya, para dewa dan iblis pasukan perdamaian abadi di tanah mendesak roda Dao mereka untuk mengikuti senjata suci Nenek Si. Ledakan, roda Dao 10.000 seni Nenek Si terbang ke formasi musuh dan mendarat di tanah dengan suara keras. Kekuatan ilahi magnet asal tiba-tiba meletus dan bumi bergetar hebat seperti bintang-bintang yang menekan, menyebabkan para dewa dan iblis pengadilan surgawi memuntahkan darah dari mulut mereka. Setelah itu, lebih dari 10.000 roda seni Dao terbang dan terus mendarat. Di depan perkemahan pengadilan surgawi, bumi tenggelam dengan hebat dan segera, jurang yang dalam terbentuk karena tekanan. Pada saat itu, panggung Jade Lake Jade muncul dan ditempatkan secara horizontal di depan mereka. Itu dipenuhi dengan prajurit istana surgawi yang menunggu dengan tenang. Nenek Si menggertakkan giginya dan memimpin pasukan perdamaian abadi untuk menyerang binatang buas yang besar itu. Pada saat yang sama, tukang daging dan yang lainnya tiba-tiba mempercepat laju mereka dan menyerang dari langit ke arah Phoenix dari ras Phoenix. Kita harus menerobos mereka sebelum kita bisa menyelamatkan desa yang riang. Teriak Bacer. Di kamp pengadilan surgawi, semua pejabat militer bergerak maju satu demi satu. Permaisuri sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya, membuat jurang-jurang besar beterbangan keluar dari kamp pengadilan surgawi untuk menyambut pasukan perdamaian abadi. Sosok Ibu Suri menghilang dan muncul di langit di atas lubang pembuangan pada saat berikutnya, membunuh mereka. Tepat saat dia menggunakan kemampuan ilahi untuk menelan kapal perdamaian abadi, sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Su Senghua dan Lan Yutian berjalan bersama. Sudut mata permaisuri janda berkedut. Tiba-tiba, terdengar keributan dari belakang perkemahan istana surgawi. Suara trompet terdengar, dan banyak sekali binatang purba berlari kencang menuju bagian belakang perkemahan istana surgawi. Naga Kilin dan Kaisar Barat Harimau Putih akhirnya tiba. Kedua dewa Taichi kuno saling berpandangan dan segera bergegas ke belakang untuk melawan Kaisar Barat dan Naga Kilin untuk menghentikan pasukan binatang. Tepat saat mereka berdua bergegas keluar dari perkemahan, mereka tiba-tiba melihat Taisi yang gemuk duduk di atas batu di depan mereka dengan kedua pipinya terangkat. Yang satunya memegang cermin takdir hijau dan menatap cermin itu sambil mengerutkan kening. Rekan-rekan Taois, sebaiknya kalian menyerah saja, desah Taisi. Jalan yang berbeda mengarah pada strategi yang berbeda. Yang mulia Surgawi Tain dan Yang mulia Surgawi Tai yang menyerbu maju bersama. Pengkhianat, kalian semua akan mati. Mata Raja Surgawi yang luas itu berbinar. Dia mengangkat telapak tangannya dan menggerakkan jari telunjuk dan jari tengahnya.
Awal yang mutlak mengerti dan berjalan menuju pohon dunia. Raja surgawi yang luas juga melangkah maju dan mengikuti di belakang awal yang mutlak. Absolute Beginning sangat berhati-hati. Pandangannya menyapu bayangan para dewa dan iblis dalam pertempuran, mencoba menemukan sesuatu yang salah. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat seorang pemuda membungkuk di tengah pertempuran yang kacau. Dia mengangkat lengannya dari tanah, lengan itu memegang pedang dewa yang patah. Pemuda itu mengambil pedang dan mengayunkannya, menyebabkan darah dan daging beterbangan di mana-mana. Dia berjalan di antara darah dan daging, menginjak darah dan air saat dia berjalan menuju awal yang absolut. Sang Jun, kau tidak bersembunyi dalam bayangan lagi. Awal yang mutlak mencibir. Tidak perlu. Sang Jun membawa pedang dan melangkah maju. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aura pembunuh dari dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup bagiku untuk menggunakan jurus pembunuh terkuatku. Sosok Absolute Beginning melesat dan mendarat di surga agungnya. Dia berteriak, kemarilah, mari kita adu kekuatan. Sang Jun melonjak dan muncul di surga agungnya yang terdiri dari satu ki. Kaisar langit-langit luas melangkah maju dan berjalan menuju pohon dunia. Dao Taisu berubah menjadi kapak dewa perubahan besar. Kaisar surgawi yang luas mengguncang otot-otot di tubuhnya dan mengunci pandangannya pada pohon dunia. Pada saat itu, peti jenazah dewa jalur pemakaman tiba-tiba mengeluarkan suara karena tidak mampu menahan beban dan pecah berkeping-keping, memperlihatkan Kinmu yang sedang duduk di dalam peti jenazah. Otot-otot di tubuh Kinmu berkedut, dan paku-paku suci jalur pembantaian yang ditancapkan di sekujur tubuhnya bergetar tanpa henti. Guru, aku tidak bisa lagi meminjamkan wilayah harta karun suciku kepada kalian. Bertahanlah. Paviliun pengendus surga dan yang lainnya masih bertarung di pohon dunia dan menghadapi musuh dari segala arah. Suara mereka serak saat mereka berkata, teruskan. Kinmu berdiri, otot-ototnya bergerak lebih keras lagi. Tiba-tiba, suara udara terkoyak terdengar, dan paku-paku dewa jalur pembantaian terbang keluar dari tubuhnya. Kaisar surgawimu, lukamu sangat serius. Kaisar Langit Agung memegang kapak dewa perubahan besar di tangannya dan menatap luka-luka di tubuh Kinmu. Sudah lebih dari setahun berlalu sejak Kinmu terluka, dan luka-luka di tubuhnya masih berdarah. Luka yang disebabkan oleh Tuan Muda ketiga Ling Xiao masih merupakan luka Dao. Meskipun sedikit lebih ringan, luka itu terhubung dengan harta karun ilahinya, dan 50 lubang telah muncul di dalamnya. Ketika paku ilahi jalur pembantaian masih ada, paku tersebut masih dapat menahan luka-luka Dao ini, tetapi paku tersebut akan membatasi pergerakan tubuh jasmaninya. Untuk melawan Kaisar Surgawi Agung, Kinmu tidak punya pilihan selain mencabut paku ilahi jalur pembantaian. Hal ini menyebabkan luka-luka Dao ini menghancurkan tubuh jasmaninya lagi. Selama dia menggunakan seni ilahiyahnya dan mengerahkan kekuatan sihirnya, luka-luka Dao tersembunyi di pusaka ilahiyahnya akan makin parah. Kamu seharusnya memulihkan diri. Kaisar Surgawi Langit Luas tersenyum. Setelah kau pulih, situasinya akan berakhir. Tuan Muda ketiga memutuskan simpul merah dan aku juga mengundang banyak praktisi Dao dari Istana Miluo. Kedamaian abadi akan diratakan olehku. Pada saat itu, kau akan sendirian dan aku akan mengirimmu ke zaman alam semesta sebelumnya. Namun, jika kau tidak pulih dan mengambil inisiatif untuk menyerang, lukamu akan menjadi lebih parah dan pemulihanmu akan jauh. Di masa depan, kau akan kalah lebih menyedihkan. Selama aku bertahan dalam pertempuran ini, kau akan hancur dalam waktu singkat. Ketika Kinmu mendengar ini, dia menghela napas lega dan senyum muncul di wajahnya. Ketiga pasukan dapat menangkap Panglima, tetapi orang biasa tidak dapat menangkap keinginannya. Kalau orang biasa saja sudah seperti ini, apalagi Kaisar Surgawi dari Istana Surgawi. Kaisar Langit-Langit Luas telah kehilangan keinginan dan tekadnya. Yang tersisa hanyalah pikiran untuk bertahan, yang berakibat fatal bagi Kaisar Langit. Tanpa keinginan untuk maju, Kaisar Surgawi akan jatuh ke dalam situasi pasif, dan inisiatif akan jatuh ke perdamaian abadi. Jika mereka terus bertarung, moral Istana Surgawi akan semakin rendah, dan moral perdamaian abadi akan semakin tinggi. Dalam pertempuran ini, meskipun pengadilan surgawi masih memiliki keuntungan besar dalam hal kekuatan militer, hasil pertempuran secara bertahap berbalik. Kaisar Surgawi Langit Luas datang menyerbu dengan kapaknya, dan Dao Taisu mengabulkan setiap permintaan. Ia berubah menjadi kapak dewa perubahan besar, yang dapat menebang pohon dunia. Pohon dunia Kinmu pernah ditebang olehnya sebelumnya. Kali ini, dia hanya perlu menebang pohon dunia Kinmu lagi. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Kinmu, dia bisa membuat harta karun dewanya runtuh lagi. Harta karun ilahi Kinmu sudah hancur berkeping-keping. Jika pohon dunia ditebang, tanpa dukungan pohon dunia,
Alam semesta dan 33 surga harta karun ilahinya akan runtuh lagi, musnah, dan berubah menjadi kekacauan. Pada saat itu, berapa banyak kekuatan pertempuran yang masih dimiliki Kinmu? Pada saat itu, Kinmu tidak akan memiliki cara untuk menghentikannya membantai pasukan perdamaian abadi. Kinmu saat ini hanyalah sebuah anak panah di ujung lintasannya. Bahkan jika dia tidak dapat menebang pohon dunia Kinmu, dia masih dapat bertahan sampai luka Kinmu muncul. Pada saat itu, hasil yang sama akan tetap tercapai. Kapak ilahi perubahan besar yang berubah dari Dao Taisu dapat dikatakan menakjubkan di tangan Kaisar Surgawi Langit Agung. Sebagai eksistensi kedua yang membuka harta ilahinya di tahun-tahun awal Nagahan, orang kedua di antara 9 orang surgawi yang dimuliakan Nagahan, seni ilahinya dapat dikatakan sempurna. Meskipun Kaisar Surgawi Surga yang luas tidak memiliki pohon Dao, bunga Dao, atau tubuh Dao miliknya sendiri yang berupa reruntuhan yang kembali, ia masih memiliki modal untuk menggunakan kekuatannya untuk menjadi seorang Dao. Ia juga memiliki istana surgawi yang agung dan sempurna, 36 istana surgawi, dan 72 istana yang berharga. Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat masih mendukungnya, dan para kepala aula istana Miluo masih meminjamkan kekuatan mereka kepadanya. Kapak ilahi perubahan besar berputar, dan kekuatan ilahinya tak terduga. Ia memiliki kekuatan untuk membelah dunia. Mata Kinmu bersinar seperti salju. Ketiga mata dewanya melihat semua rahasia seni ilahi Kaisar Langit Agung, dan tepat saat kapak dewa perubahan besar hendak menyerang, dia tiba-tiba menunjukkannya. Jari kekacauan primordial. Ketika dia menunjuknya, ke-50 luka di tubuhnya langsung meledak, dan darah segar mengalir keluar. Dia telah mempelajari luka-luka Dao yang ditinggalkan oleh Tuan Muda ketiga melalui memasuki Dao dalam mimpinya berkali-kali. Dia telah mencoba mempelajari semua seni dan jalur ilahi istana Miluo dalam mimpinya, tetapi dia masih sangat jauh dari menyembuhkannya. Dia hampir tidak dapat menahan luka Dao-nya, tetapi saat dia menggerakkan kekuatan sihirnya, luka-lukanya tidak dapat lagi ditahan. Cedera Dao segera mulai menghancurkan fungsi tubuh jasmani dan harta sucinya. Rasa sakit yang menyayat hati datang, tetapi Kinmu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia masih tersenyum. Ketika Su Senghua menusukkan paku dewa jalur pembantaian ke dalam lukanya, dia sangat kesakitan hingga dia bisa mati, tetapi sekarang, dia sama sekali tidak peduli. Dia harus menekan musuh dengan auranya. Ledakan. Kedua seni dewa itu bertabrakan, dan pada saat mereka bertabrakan, Kinmu bergerak dan mengubah gerakannya. Kali ini, bukan kekacauan primordial satu jari, tetapi 5 mudra tertinggi. 5 Dao besar ada di telapak tangannya, dan terhubung dengan 5 jari. Kelima jari itu mendarat di kapak dewa perubahan besar di tangan Kaisar Langit Agung. Kapak dewa perubahan besar telah ditusuk oleh kekacauan primordial dengan 1 jari, tetapi ketika menerima 5 mudra tertinggi, kapak itu meledak dengan keras. Darah menetes dari kelima jari Kaisar Langit Agung, dan telapak tangannya meledak. Namun, pada saat yang sama ketika Kinmu mengubah jurusnya, Kaisar Langit Agung juga mengubah jurusnya. Tangannya yang lain berubah menjadi 10.000 roda surgawi dan menempelkannya di dada Kinmu. Kekuatan 30 jalur alam Dao dalam 10.000 roda surgawi meledak. Dia tahu kalau luka di tubuh jasmani Kinmu adalah yang paling serius, maka dia pun menyerang tubuh jasmani Kinmu. Pada saat yang sama 10.000 roda surgawinya terpatri pada dada Kinmu, roh primordial Kinmu bangkit dari belakangnya untuk berjaga di istana surgawinya dan mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah. Ledakan, ledakan, ledakan. 30 suara teredam keluar dari tubuh Kinmu, dan luka-lukanya pecah. Kekuatan seni ilahi yang tidak mudah meledak pada saat yang sama, langsung menyembuhkan luka-lukanya. Roh primordialnya terbang keluar dari belakang Kaisar Surgawi Langit Luas dan mengayunkan kapak dewa perubahan besar yang dibentuk oleh Dao elemen tertinggi ke arah pohon dunia di belakang Kinmu. Kinmu tersenyum. Sebelum roh primordial Kaisar Langit Luas dapat menyerang pohon dunia, jurang reruntuhan yang luas tiba-tiba muncul. Bunga teratai berputar dan menyerap roh primordial Kaisar Langit Luas ke dalam bunga teratai. Bunga teratai itu pun tenggelam dan masuk ke dalam jurang yang dalam dan dalam. Jurang besar segera tertutup, dan cahaya kapak tiba-tiba membelahnya sebelum benar-benar tertutup. Roh primordial Kaisar Surgawi Langit Luas melarikan diri dengan panik, dan api panas di sekujur tubuhnya membakar dengan ganas. Dia praktis dimurnikan sampai mati. Begitu dia lolos dari lubang pembuangan, roh primordial Kinmu menunjuk ke atas, dan roh primordial Kaisar Surgawi Surga Luas memblokirnya dengan kapaknya. Permukaan kapak itu ditusuk oleh jari kekacauan primordial, dan 2 lubang jari muncul. 2 lubang jari itu ditinggalkan oleh jari kekacauan purba Kinmu,
dan telah meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada jalur elemen tertinggi yang telah dikultivasikan oleh Kaisar Surgawi Agung. Ini adalah jari kekacauan primordial Kinmu, yang menghancurkan dao besar dengan jarinya. Ekspresi Kaisar Langit Agung menjadi suram. Pertarungan antara roh primordial mereka sangat intens, dan serangan terhadap tubuh jasmani mereka bahkan lebih menyilaukan. Kaisar Langit Agung telah melihat dengan jelas bahwa luka Kinmu semakin membesar, dan kerusakan yang disebabkan oleh luka daunnya juga semakin kuat, namun, harta karun ilahi Kinmu tidak pernah hancur seperti yang diharapkannya. Pohon dunia Kinmu dengan kuat menopang surga ke-33 alam dao miliknya. Pengadilan surga dan 10.000 dunia lainnya masih bergoyang, dan mereka belum berubah menjadi debu. Pohon dunia masih menjadi kunci pertempuran antara Kaisar Langit Luas dan Kinmu. Jika dia tidak menebangnya, dia tidak akan kalah. Namun, saat luka-luka dao Kinmu meletus, pohon dunia harus menopang 10.000 dunia dan surga ke-33. Tekanan yang harus ditanggungnya juga menjadi semakin besar, memungkinkan Kaisar Surgawi surga yang luas untuk melihat harapan. Jika Kinmu berada di puncaknya, Kaisar Langit Hao juga akan berada di puncaknya, dan dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 jurus di bawah tangan Kinmu. Sekarang Kinmu telah terluka parah oleh Tuan Muda ketiga, dia hanya memiliki 10 hingga 20% dari kemampuannya yang tersisa, dan Kaisar Langit Hao juga tidak berada di puncaknya. Dalam waktu singkat, mereka berdua sebenarnya tidak dapat menentukan pemenangnya. Tepat saat Kinmu menarik kembali wilayah harta karun sucinya, pasukan desa Carefree terkepung dengan ketat. Tanpa wilayah harta karun suci Kinmu dan pohon dunia, pasukan desa Carefree bagaikan sehelai daun yang jatuh ke lautan luas. Mereka hanya bisa meringkuk bersama, menghadapi musuh yang datang dari segala arah. Mereka menderita banyak korban. Di sisi lain, pasukan perdamaian abadi, entah itu kepala desa, jagal, tuli, leluhur pertama, atau nenek Si, belum menyerang bagian depan kamp utama pengadilan surgawi. Pasukan hutan kekaisaran Wei Suifeng dan pasukan kura-kura hitam Kaisar Utara ditahan oleh Angkatan Laut Sungai Surgawi. Pasukan harimau putih Kaisar Barat dan naga kilin baru saja tiba di bagian belakang kamp utama pengadilan surgawi. Yang menghadapi mereka adalah guru dewa yang merupakan pemimpin dari 3 guru pengadilan surgawi, dan mereka berada dalam pertempuran sengit. Di Yudu, Yang Mulia Surgawi dan Qin Fengqing sedang melakukan tugas mereka. Mereka tidak punya waktu untuk membunuh naga dan penjaga bela diri. Jumlah prajurit di sekitar paviliun penebang kayu yang mengendus langit semakin berkurang. Bahkan penebang kayu suci secara pribadi membawa kapaknya. Pada dasarnya tidak ada lagi prajurit yang membutuhkan perintahnya dalam pertempuran ini. Sebagian besar prajurit telah tewas dalam pertempuran. Pada saat ini, meskipun dia seorang suci, dia masih perlu secara pribadi maju ke medan perang dan membunuh musuh. Musuh-musuh di sekitarnya menyerbu maju bagaikan gelombang pasang, menyebabkan keputusasaan. Namun, mata si penebang kayu dan yang lainnya tampak cerah. Mereka melihat harapan. Semakin lama mereka berlarut-larut, semakin besar harapan kemenangan. Si penebang kayu melihat ke sekeliling. Lengan Di Yue yang terputus terus berdarah. Kaisar pendiri generasi ini juga telah mencapai akhir hayatnya. Tidak diketahui kapan ikat rambut Yan Yunxi putus, tetapi rambut hitamnya memperlihatkan wajah putrinya, petani tua, Zuocha, bersandar di punggungnya. Jelas bahwa dia telah mengenali kekasih yang telah lama dia sukai. Pedang suci istana kekaisaran Tiansu patah menjadi 2. Dia memegang kendi anggur yang pecah dan mencoba menuangkan setetes anggur. Namun, anggur itu sudah lama habis. Fengdu milik Raja Yama juga hancur. Kota suci terakhir hancur, dan banyak sekali hantu dan dewa yang terbunuh atau terluka. Lelaki tua yang hijau dan sunyi itu jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Di Sitian memiliki senjata dewa iblis yang tertancap di dadanya, dan dia tidak berani mencabutnya. Desa yang riang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, pasukan dengan strategi ilahi yang tepat menyerbu. Pasukan ini membunuh dan menghancurkan pikiran terakhir desa yang riang. Para prajurit desa yang riang gembira membangkitkan semangat mereka dan menggenggam erat senjata-senjata suci di tangan mereka. Tidak seorang pun tahu siapa yang bernyanyi dengan penuh kemurahan hati di sana. Lihatlah aspirasiku yang damai. Naiklah ke istana surga yang setara. Bawalah peti matiku yang terang benderang. Naiklah ke gunung embrio hitamku. Yan Yunxi juga bernyanyi dengan lembut. Bayangkan semua makhluk hidup, kedamaian dan kebahagiaan. Naik ke pantai seberang, ciptakan langit berbintang. Masuki desa bebasku, hindari dunia dan jangan khawatir. Master Langit Bela Diri Zuocha sangat bersemangat, suaranya nyaring dan kuat, menusuk hati orang-orang. Begitu kau bangun dari mimpimu, kembalilah ke kota asalmu.
Berjalanlah di jalanku yang penuh bahaya. Bertarunglah melawan serigala-serigalaku. Kuburlah jiwa para pahlawanku. Kuburlah tulang-tulang prajuritku yang saleh. Para prajurit cacat dari desa Riang juga tertawa terbahak-bahak. Aku tidak takut pada tetua Feng Shuang. Aku tidak takut pada pedang dan bilah. Aku akan membiarkan tulang-tulangku hancur. Aku akan membiarkan jiwaku berhamburan. Aku akan menjadi prajurit yang saleh di dunia Yuan. Kampung halamanku ada di mana-mana dalam kehampaan. Penebang kayu Wen Tiange tertawa. Saya memiliki 3 murid dalam hidup saya. Murid tertua suka berkelana. Murid kedua menjadi guru surgawimu. Hanya murid ketiga yang akan mewarisi jubah saya dan menjadi orang suci sejati. Dia akan menjadi orang suci pertama di dunia ini. Hidup saya telah selesai. Saya tidak memiliki penyesalan lagi. Orang-orang di masa depan mungkin sangat bahagia. Ia berpikir bahwa masa depan mungkin akan menjadi era kemakmuran yang ideal baginya. Era kemakmuran ini dipenuhi dengan cita-cita hidupnya. Orang-orang tidak akan lagi berlutut dan menyembah dewa-dewa. Dewa-dewa akan melayani manusia. Di hati rakyat, akan ada gagasan bahwa manusia dapat mengalahkan surga. Mereka akan memanfaatkan bakat mereka sebaik-baiknya. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing, dan mereka akan menunjukkan bakat mereka di bidang favorit mereka. Dao Agung antara langit dan bumi bukan lagi Dao Agung bawaan murni. Orang-orang akan menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan mereka untuk mengembangkan banyak Dao Agung baru. Mereka akan menjadi dewa baru, pemandu, dan lampu terang. Mereka akan menerangi jalan gelap di depan. Mungkin dia tidak akan pernah bisa melihat semua ini. Namun, hatinya dipenuhi rasa puas. Ia tahu bahwa seseorang akan membantunya mencapai semua ini. Penjaga kanan Divine Policy menyerbu. Tiba-tiba, ilusi itu meledak. Lang Bao memimpin para kreator yang tersisa dan akhirnya menerobos pengepungan. Mereka menggunakan indera ketuhanan mereka yang tak terbatas untuk menarik penjaga kanan Divine Policy ke lapisan ke-35 kehampaan. Lang Bao berdiri di jembatan hampa imajiner dan berteriak, "Desa bebas, bertahanlah. Bala bantuan akan datang." Masih ada banyak musuh di sekitar para prajurit desa Carefree. Mereka tidak dapat membunuh semuanya. Formasi mereka tidak dapat bertahan lagi, dan diagram formasi terakhir sudah rusak. Pada saat ini, sebuah kapal Phoenix yang rusak terbang di atas. Di atas kapal Phoenix, Phoenix berkepala 9 yang terbakar memuntahkan api suci kemana-mana, membakar para dewa dan iblis dari pengadilan surgawi. Qi Xianyu mendarat, dan tubuhnya terbelah menjadi 9. Dia bergabung dalam pertempuran untuk melindungi semua orang. Bala bantuan Eternal Peace akhirnya mendekat. Teriakan prajurit Eternal Peace dapat terdengar dari luar perkemahan Heavenly Court, dan dari kejauhan, terlihat kapal-kapal bermenara Eternal Peace memancarkan cahaya meriam. Pasukan Kaisar Yan Feng sudah dekat. Di kota suci di kejauhan, orang buta berdiri di belakang Ling Yuxiu dan bekerja sama dengan para ahli formasi Eternal Peace untuk menyimpulkan semua jenis formasi. Ling Yuxiu menggunakan mantra penyatuan 3 roh primordial untuk mengirim semua jenis formasi ke dalam pikiran para markuise militer Eternal Peace. Mereka dapat mengubah formasi kapan saja. Desa bebas, apakah kita masih bisa tiba tepat waktu? Ling Yuxiu dengan paksa menekan kecemasan di hatinya dan terus mengatur formasi. Akhirnya, kapal bermenara pertama berlayar ke perkemahan Istana Surgawi dan menarik perhatian senjata musuh. Setelah itu, di bawah serangan kemampuan ilahi magnetik dari pasukan darat yang dipimpin oleh Nenek Si, tembok kota runtuh berkeping-keping. Jagal dan batalion pedang ilahi lainnya langsung menyerbu ke dalam kamp.